Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini video untuk penjelasan materi yang keragaman genetik ya. Tadi kita sempat bicara tentang tipe keragaman ya. Jadi intinya di slide ini kita akan belajar tentang fokus kegiatan pemulihan tanaman itu apa sih ya. Kemudian tipe keragaman itu maksudnya apa saja. Nah, kemudian yang ketiga, sumber keragaman genetik itu sendiri apa, dari mana kita dapatnya, dan yang terakhir proses terbentuknya keragaman. Nah, untuk fokus kegiatan pemulihan tanaman itu ada dua hal yang paling utama. Yang pertama, kita melakukan seleksi. Yang kedua, kita menambah keragaman. Itu intinya dua poin ini. Jadi intinya seleksi ya, kita kan melakukan persilangan. Pemulihan itu melakukan persilangan, dan setelah disilangkan kita lakukan seleksi, ya kan. Seleksi, apa yang kita seleksi? Kita menyeleksi individu tanaman yang performanya bagus atau yang sesuai tujuan pemulihan kita, ya kan. Nah, apa akibat dari seleksi itu? Akibatnya adalah berkurangnya keragaman genetik. Ya, jadi kegiatan pemulihan pertama melakukan seleksi ya untuk mendapatkan individu dengan performa yang terbaik, dan dampaknya adalah berkurangnya keragaman genetik karena kita abaikan yang tidak kita pilih ya, dan kita mengembangkan yang kita pilih saja. Nah, kegiatan yang kedua justru sebaliknya, kita mempertahankan keragaman genetik itu. Nah, kalau kita hanya melakukan seleksi yang bagus-bagus dan yang lainnya kita buang, lama-lama kita akan kehilangan genotip-genotip yang mungkin berpotensi untuk dikembangkan. Nah, caranya gimana agar tidak kehilangan genotip yang berpotensi tadi? Ya berarti kita harus meningkatkan keragamannya, kita harus menjaga ya, konservasi ya, dengan cara mengkoleksi, mengintroduksi tanaman baru ke tempat kita ya, ke Indonesia misalnya, dan terus melakukan persilangan. Nah, jadi dengan cara itu harapannya kita bisa mempertahankan keragaman genetik. Nah, gitu. Kemudian kita perlu tahu ini tipe keragaman. Tipe keragaman itu ada 3 ya. Yang pertama keragaman fenotip, yang kedua keragaman lingkungan, dan yang ketiga keragaman genotip. Nah, keragaman fenotip itu apa? Keragaman fenotip itu keragaman yang dipengaruhi oleh genotip, lingkungan, ataupun keduanya. Nah, keragaman genotip itu sendiri adalah keragaman struktur gen. Jadi struktur gen itu pasti bermacam-macam, jadinya itu disebut keragaman genotip. Kemudian keragaman lingkungan itu keragaman yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi misalnya ada satu varietas itu ketika ditanam di 3 lingkungan yang berbeda menunjukkan 3 karakter yang berbeda. Nah, ini berarti keragamannya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, kemudian sumber keragaman genetik itu bisa diperoleh dari apa? Pertama, dari koleksi plasma nutfah. Ya, kita mengkoleksi ya, seperti misalnya kita bisa lihat di Kebun Raya Purwodadi. Nah, itu koleksi yang kita miliki ya, termasuk sumber daya kita juga keragaman genetik itu. Nah, kemudian introduksi ini kita dapatkan dari mengambil tanaman dari luar lingkungan kita ke lingkungan kita, itu introduksi. Misalnya kita membawa plasma nutfah dari negara lain ya, dari Cina misalnya, kita tanam di Indonesia. Nah, itu introduksi berarti. Kemudian yang ketiga hibridisasi. Hibridisasi ini persilangan, jadi kita melakukan persilangan
Sumber keragaman yang keempat bisa diperoleh dari poliploidi. Nah, kalau yang masih ingat tentang perakitan semangka tanpa biji, itu adalah contoh sumber keragaman genetik yang berasal dari poliploidi. Dan yang terakhir mutasi. Mutasi ini bisa alami, bisa buatan. Ya, jadi kalau mutasi alami ya terjadi begitu saja di alam. Sedangkan mutasi buatan ini kita sengaja membuat struktur gen dalam satu individu tanaman itu termutasi, itu berbeda dari yang sebelumnya. Nah, sekarang kita coba pelajari tentang plasma nutfah itu sendiri, koleksi plasma nutfah. Nah, plasma nutfah itu ada 3 tipe. Yang pertama domesticated plants, yang kedua undomesticated plants, yang ketiga other species atau genera ya. Nah, kalau domesticated plants itu tanaman liar kemudian dibudidayakan ya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, jadi dulu awalnya sebelum kita peradaban manusia ya, belum mengenal budidaya tanaman ya, belum tahu bercocok tanam misalnya. Nah, berarti semua tanaman yang ada itu kan tumbuh liar. Nah, kemudian yang tumbuh liar itu seiring waktu kita mempelajari, oh ternyata kita bisa membudidayakannya. Akhirnya peradaban kita menjadi bercocok tanam. Nah, jadi akhirnya yang tadinya liar kemudian kita budidayakan, itu berarti domesticated plant. Nah, seperti itu contohnya. Nah, bahan tanamnya dapat berupa apa? Ya bisa kultivar komersial. Kalau kita yang sekarang ya kita sudah paham tentang varietas dan sumber keragaman yang kultivar, klon, varietas. Nah, jadi itu bisa jadi bahan tanam domesticated yang awalnya liar kemudian kita tanam di satu lokasi itu. Bisa juga dari tanaman yang dalam proses pemuliaan, bisa juga dari tanaman lokal kemudian kita yang asalnya tidak dibudidayakan, intinya gitu ya, terus kemudian dibudidayakan, itu domesticated plant. Bisa juga tanaman introduksi atau tanaman hasil transgenik. Nah, kemudian undomesticated plants, tanaman yang diperoleh dari lingkungan selain area pertanian ya. Jadi maksudnya undomesticated plant itu tanaman liarnya itu ya. Kalau domesticated plant kan berarti tanaman yang kita budidayakan. Kalau asalnya ya tanaman itu liar kemudian kita budidayakan dan dia menjadi domesticated plant. Nah, sekarang undomesticated plant ya memang tanaman itu liar, tumbuh liar gitu. Biasanya tanaman yang liar itu memiliki sifat tahan. Ya banyak ketahanan itu, ada yang ketahanan biotik, ada yang ketahanan abiotik ya. Nah, kalau biotik ya dia biasanya tahan hama, beberapa hama ya. Jadi banyak dia ketahanannya dari serangan hama itu tidak hanya dari satu jenis hama. Nah, atau mungkin yang ketahanan abiotik ya, cekaman abiotik. Nah, berarti dia misalnya tahan kekeringan ya, tahan, atau kalau yang genangan ya tahan genangan gitu. Nah, biasanya untuk undomesticated plant ini, tanaman liar itu digunakan sebagai tetua donor. Maksudnya mendonorkan gen tahan hama atau tahan penyakit atau gen adaptasi cekaman lingkungan. Jadi tetua yang mendonorkan gen yang bagus-bagus itu gitu. Nah, itu untuk undomesticated plant. Nah, kemudian other species genera, tanaman yang disilangkan dari spesies lain. Jadi untuk other species ini membutuhkan teknik khusus untuk melakukan persilangannya ya. Jadi beda spesies biasanya yang disilangkan. Nah, sekarang mari kita pikirkan, jika sekarang telah berhasil dikoleksi berbagai jenis tanaman itu, lalu sebenarnya dari mana plasma nutfahnya itu kita peroleh? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa misalnya padi asalnya dari Indochina, tomat asalnya dari Amerika, bukan dari Indonesia, misalnya seperti itu ya.
selada itu asalnya dari Eropa bukan dari Indonesia. Nah, gimana kita bisa mengatakan itu? Atas dasar apa? Apakah atas dasar ditemukannya pertama kali atau apa? Mari kita renungkan. Oke. Sambil memikirkan pertanyaan tadi, saya coba kenalkan tentang Center of Origin. Nah, Center of Origin ini peta mengenai asal mula dan pusat sebaran suatu spesies. Jadi di peta ini kita dikategorikan oleh Vavilov ya, Vavilov Age Center. Jadi ada 8 pusat sebaran ya, dan ada apa bagiannya tidak sama ya, maksudnya bukan per negara ya. Jadi apa pusat ya, disebut pusat of crop origin gitu. Jadi gimana, pusat sebaran satu spesies gitulah. Nah, jadi misalnya kita lihat di Indonesia, ternyata nomor 2 itu Indonesia, termasuk Indonesia ya. Itu asal mula tanaman jahe. Nah, seperti itu. Asal mula tanaman padi. Atau itu pepper ya, rempah-rempah ya. Sugarcane, tebu ya, taro itu talas, banana pisang ya, dan seterusnya ya. Jadi tanaman-tanaman itu adalah berasal dari Indonesia menurut Vavilov dari Center of Origin ini. Dan teman-teman bisa membaca ke bawah ya sampai 8. Di sini malah sebenarnya perjelas sampai ke 12 region of diversity-nya ya, tetapi sebenarnya dari Vavilov hanya 8 itu. Tapi di Vavilov ini kan ada 2A, 8A, 8B. Nah, itu ya, jadi ada pengkategorian asal muasal tanaman itu. Nah, sebenarnya asal muasal tanaman itu, kenapa misalnya jahe itu asalnya dari Indonesia? Karena ternyata dibandingkan di negara lain, keragaman jahe di Indonesia itu lebih banyak. Nah, jadi di situ bukan berarti dikenalnya jahe lebih dulu, bukan, tapi paling banyak ditemukan varian. Nah, berarti disitulah Center of Origin-nya. Kalau paling banyak varian kan berarti dia lebih lama berada di tempat itu dibandingkan misalnya kalau jahe itu dibawa ke Amerika, kemudian masih dibudidayakan di sana, dia masih harus beradaptasi di tempat barunya. Nah, dia akan lama membentuk keragaman genetiknya, sedangkan yang di tempat asalnya pasti di sana sudah dari sejak dulu ya berkembang biak sehingga ditemukan banyak ragam. Nah, jadi alasannya kita membagi Vavilov membagi dari 8 pusat itu banyak varian di satu tempat itu, maka tempat itulah pusat sebarannya gitu. Oke, kita lanjut ke poin yang terakhir, proses terbentuknya keragaman genetik. Nah, ini keragaman genetik itu bisa dari rekombinasi gen ya. Ini untuk tanaman yang bereproduksi seksual, bisa terjadi alami, bisa buatan ya. Kalau alami ya dia menyerbu sendiri atau mungkin diserbukan oleh serangga dan sebagainya. Kalau buatan ya hibridisasi. Nah, untuk hibridisasi pun ada konvensional, ada yang inkonvensional, tapi sebutannya kalau inkonvensional bukan hibridisasi, tapi lebih ke arah rekayasa genetik melalui bioteknologi ya. Nah, pasti ada plus minusnya ya antara hibridisasi dengan rekayasa genetik ini. Nah, kemudian yang kedua, terbentuknya keragaman genetik ini melalui ploidi.
Prosesnya melalui ploidi. Ploidi itu apa? Modifikasi jumlah kromosom. Ya, ini kita mengulang yang di materi genetika. Jadi ploidi itu bertambah lah atau berubah lah jumlah kromosomnya ya. Modifikasi. Jadi bisa berkurang, bisa bertambah. Ingat-ingat lagi, ploidi itu ada euploid ya, ada yang aneuploid ya, beda. Ini slide penjelasan ini ada di slide genetika ya, bisa dicek lagi. Kemudian terakhir nomor 3 ya, mutasi perubahan gen-gen dalam sel bisa terbentuk dari hasil proses yang tidak sempurna, misalnya replikasi DNA-nya tidak sempurna sehingga terjadi mutasi ya, dan mutasi ini bisa terjadi alami dan buatan seperti saya jelaskan di awal tadi. Mutasi jenisnya ada yang mutasi somatis dan ada yang mutasi sel generatif. Ini ada di bagian reproduksi biasanya kalau mutasi sel generatif. Oke, ini yang terakhir. Demikian presentasi untuk slide ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.